Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya. Dalam kondisi ini, dalam kondisi masih dalam pandemi ini, anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Oke anak-anak, kita kembali belajar walaupun masih secara daring. Hari ini kita akan belajar tentang pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya mari kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai pengertian pondok pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang artinya penginapan, asrama, atau wisma sederhana. Pesantren merupakan lembaga dan wahana agama sekaligus menjadi komunitas santri yang mengaji ilmu agama Islam. Pesantren secara etimologis berasal dari kata pesantrian yang artinya asrama tempat santri belajar agama. Sedangkan secara terminologi, santri sendiri menurut Jamak Syari Dover berasal dari ikatan kata san yang artinya manusia baik dan tri itu suka menolong, sehingga santri berarti manusia baik yang suka menolong. Pesantren merupakan subkultur pendidikan di Indonesia sehingga dalam menghadapi pembaharuan akan memberikan warna yang unik. Sejarah pondok pesantren. Sejarah pondok pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Wali Songo. Pesantren mulai dikenal di Nusantara sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada era Wali Songo, peranan terpenting dari pondok pesantren tampak dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pesantren dengan figur kiai atau wali juga memiliki kekuatan politis untuk melegitimasi sebuah kekuasaan seperti yang terjadi pada kasus Kerajaan Demak dan Pajang. Peran politis tersebut semakin menguat pada zaman penjajahan Belanda, di mana hampir semua peperangan melawan pemerintah kolonial Belanda bersumber atau paling tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari pesantren. Masih di sejarah pondok pesantren. Pesantren adalah institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren dikenal sejak zamannya Wali Songo. Ketika itu Sunan Ampel mendirikan Padepokan di Ampel, Surabaya, dan menjadikan pusat pendidikan di Jawa. Pesantren di Ampel menjadi cikal bakal berdirinya pesantren-pesantren di tanah air. Kesederhanaan pesantren terdahulu sangat terlihat baik dari fisik bangunan, metode, bahan kajian, dan perangkat belajar lainnya. Hal ini dilatar belakangi kondisi masyarakat dan ekonomi yang ada pada masa itu. Yang menjadi ciri khas dari lembaga pendidikan ini adalah rasa keikhlasan yang dimiliki para santri dan sang kiai. Hubungan mereka hanya sebagai murid dan guru, tapi sudah seperti anak dan orang tua. Tidak heran bila santri, ini salah menulis ya, yang benar, tidak heran bila santri merasa kerasan tinggal di pesantren walau dalam segala kesederhanaannya. Dulu pusat pendidikan adalah langgar, masjid atau rumah sang guru di mana murid-murid duduk di lantai menghadap sang guru dan belajar mengaji. Waktu belajar biasanya malam hari agar tidak mengganggu pekerjaan orang tua sehari-hari.
Banyaknya murid dari berbagai daerah mengharuskan guru menyediakan tempat menginap, maka disediakanlah bilik-bilik sederhana bagi para santri. Oke anak-anak, ini dulu pelajaran kita hari ini. Tapi jangan lupa, selain menyimak apa yang Bu Guru berikan, kalian tetap harus membaca modul, karena kalau tidak banyak membaca, tidak suka membaca, pendidikan sejarah itu susah untuk dicermati, maka kalian harus mau membaca, silahkan nanti membaca modul halaman 38 sampai halaman 40. Saya ulangi, selain mencermati apa yang saya sampaikan ini, silahkan membaca modul halaman 38 sampai halaman 40. Segini dulu ya anak-anak, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.